Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang, Tuhan memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal 11 saya akan membacakan ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, cara berdoa. Kalau kita mengobservasi dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Di dalam Lukas 11 ayat 1 jelas di sana, Yesus dan murid-muridnya. Di mana sesudah Yesus berdoa, ada salah seorang muridnya yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengajari mereka cara berdoa. Guru, ajarkanlah kami cara berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Dan peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi di dalam Injil Lukas pasal 11, ini yaitu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana caranya berdoa. Karena murid-muridnya memohon supaya Tuhan Yesus mengajari cara berdoa. Dan Yesus mengajarkan bagaimana cara berdoa. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, bagaimana cara kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ya kita berbicara saja, sampaikan apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, curahkan isi hati kita kepada Tuhan.Itulah cara kita berbicara kepada Tuhan. Kalau kita melihat Hana di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 15 dituliskan di sana, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi cara kita berbicara kepada Tuhan, cara kita menaikkan doa kita, sampaikan isi hati kita dengan tulus. Sampaikan isi hati kita dengan jujur, dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Jangan memaksa Tuhan, jangan mengancam Tuhan. Tapi sampaikan isi hati kita dengan tulus. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita memohon sesuatu kepada Tuhan? Kalau kita melihat dari pola doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menyampaikan permohonan, sebelum kita menyampaikan permintaan, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus memuji Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian sampaikan apa yang menjadi permohonan kita, kerinduan kita, keinginan kita. Dikatakan Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di dalam Injil Matius dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ada pujian yang dinaikkan sebelum menyampaikan permohonan. Sesudah itu baru menyampaikan permohonan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Di dalam Injil Lukas katakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya.
Kalau dalam Injil Matius, berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Di sini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan berdoa meminta untuk kebutuhan jasmani. Dan Bapak Ibu Saudara, kita manusia memiliki roh, jiwa, dan tubuh jasmani. Kita harus memelihara semuanya dengan seimbang. Tidak boleh mementingkan salah satu dan mengabaikan yang lainnya. Jadi harus kita pelihara seimbang roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Roh supaya sehat harus kita pelihara dengan cara bersekutu dengan Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu cara memelihara roh kita supaya sehat. Dalam Injil Matius 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti untuk tubuh jasmani, makanan jasmani itu penting. Tetapi roh kita juga harus dipelihara dengan firman Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, jiwa supaya sehat harus dipelihara. Jiwa kita itu harus dipelihara supaya sehat. Kalau capek dengan aktivitas bekerja, capek dengan aktivitas belajar, supaya tidak stres, beristirahatlah kalau sudah capek. Sekali-kali boleh pergi refreshing, healing, supaya jiwa ini sehat dan baik-baik saja. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dituliskan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi roh harus dipelihara, jiwa harus dipelihara supaya sehat. Dan tubuh juga harus dipelihara, karena tubuh kita adalah bait Allah. Makan makanan yang sehat, makan secukupnya, istirahat yang cukup, berolahraga. Kan tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita juga harus memelihara tubuh kita ini supaya sehat. Dalam konteks doa Bapa kami, Yesus mengajarkan pentingnya untuk mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan untuk makanan yang secukupnya memiliki makna bahwa manusia diingatkan untuk tidak rakus. Manusia diingatkan untuk tidak tamak, melainkan meminta sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginannya. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi berdoa itu secukupnya, sesuai dengan kebutuhan kita, memohon makanan itu secukupnya, bukan untuk memuaskan kita. Tuhan tidak pernah berjanji akan memenuhi rekening tabungan kita, tidak pernah. Tetapi Tuhan berjanji akan memenuhi keperluan kita dari sehari ke sehari. Filipi 4 ayat 19 dituliskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita juga membaca kisah Nabi Elia bersama dengan janda Sarfat, di mana tepung yang hanya 1 genggam, minyak yang hanya sedikit di dalam buli-uli, itu tidak habis-habis. Tuhan memelihara, mencukupkan keperluan mereka setiap hari
Setelah tepung 1 genggam itu dibuat kue, ada lagi 1 genggam. Dibuat kue, ada lagi 1 genggam. Jadi Tuhan memelihara secukupnya, sesuai dengan keperluan mereka, kebutuhan mereka. Setiap hari Tuhan pelihara. Tepung yang 1 genggam tidak menjadi 1 karung. Minyak yang sedikit dalam buli-buli tidak menjadi 1 drim. Tetapi Tuhan memelihara dari sehari ke sehari. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Perkataan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya mengajarkan kepada kita agar setiap hari kita bergantung penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai sumber segala berkat dan pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi kita harus bergantung, berikan kami setiap hari makanan yang secukupnya. Hari ini diberi makanan yang cukup. Besok bergantung lagi mengandalkan Tuhan, diberi makanan yang cukup. Besoknya lagi bergantung lagi. Jadi setiap hari mengandalkan Tuhan, itu tujuannya. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan kami makanan yang berlimpah-limpah. Tiba-tiba hari ini ada makanan 1 truk. Nah, ya besok kita nggak berdoa lagi, tidak bergantung pada Tuhan. Masih ada makanan kemarin, masih ada yang kemarin, masih ada yang kemarin, masih banyak stoknya. Jadi makanan yang secukupnya supaya kita bergantung kepada Tuhan setiap hari, mengandalkan Tuhan. Yang selanjutnya agar kita setiap hari bersyukur kepada Tuhan, diberi makan yang secukupnya bersyukur, besok diberkati lagi bersyukur, diberkati lagi setiap hari bersyukur kepada Tuhan, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Cukupkanlah diri dengan apa yang Tuhan berikan, yang ada pada kita. Yang selanjutnya mengajarkan kita akan kepedulian kepada sesama. Berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Kalau Tuhan memberikan kita lebih, ya artinya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan memberikan lebih, kita ambil secukupnya. Lebihnya, sisanya bisa kita bagi-bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan makanan. Jadi kita punya kepedulian kepada sesama. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih akan memelihara kita, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kalau Tuhan memberikan lebih, ya kita berbagi dengan yang berkekurangan. Kita harus berdoa dan Tuhan memberikan caranya. Sampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Sampaikan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tuhan yang mendengar doa kita umat-umatnya, Tuhan yang sanggup menjawab doa kita umat-umatnya. Yang penting jangan salah berdoa. Berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu Tuhan tidak akan menjawab. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kami umat-umat-Mu, Allah yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mendengar, Engkau telah memperhatikan doa yang diucapkan kami keluarga GBD El Shaddai Magelang. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang tidak menolak doa kami dan tidak menjauhkan kasih setiamu daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.